Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Zian Permana. Hari ini mau berangkat ke Jogja, ditemanin Abang Kindi lagi. Ngapain ke Jogja? Untuk menghadiri ujian terbuka atau kelulusannya teman seangkatan. Sayanya belum lulus. Tapi teman seangkatan udah ada yang lulus satu orang, alhamdulillah, disyukuri banget. Dan sekarang seperti biasa bisa vlogging dalam mobil karena macet banget ya. Lihat di depan macet. Merah banget di mapsnya dan memang lagi macet luar biasa ya. Oke, yuk kita ikuti perjalanan keseruannya. Mudah-mudahan seru. Bismillah, yang penting selamat ya. Subhanallah di sakharlana. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cus, mari let's go jalan-jalan again. You, baby, and I really want to be with you. Oh well, oh well, oh well, I'm back again. 'Cause you really made me lose my mind, and we really had a chemistry inside. Oh well, oh well, oh well, I'm back again. Sometimes we don't know what we really want, and we've tried everything that seems to be dark. Sometimes we don't know what the future holds, but every time around be someone that I'm supposed to be. Though we fight sometime till we change our mind, and it's obvious to see. Well, you know me well, I can't be far from you, and it's obvious to see. 'Cause I really love you, baby, and I really want masih di to be. jalan dan sedang ada kemacetan dikit. Ada truk yang lagi nurunin pasir, teman-teman. Seru ya, lumayan perjalanan ini, dan lumayan sepi. Kalau di maps itu masih 5 jam lagi. Inside. Oh well, oh well, oh well, I'm back again. Alhamdulillah nyampe juga di kosan. Alhamdulillah ya bang ya. Capek, kita mau tiduran dulu. Oke, udah nyampe di kosan, udah beberes, udah bebersih, udah pada mandi ya. Saya udah mandi, Abang Kindi udah mandi, udah beres, udah bersih. Kali ini nggak akan bahas apa-apa, tapi mau ngomongin soal baper ya, atau terbawa perasaan. Jadi ada fenomena, namanya fenomena yang teman-teman pernah nggak dulu dicie-ciein sama seseorang, kemudian pada akhirnya baper ya. Nah, memang kalau dalam istilah psikologi, hal itu disebut dengan suggestibility ya. Yaitu kemudian kita tersugesti sama apa yang orang lain sampaikan ya, suggestibility. Nah, ini kemudian nanti ngaruh sama orang-orang yang kemudian masuk ke dalam pikirannya jadi obsesi. Jadi gara-gara disugesti orang ya, contohnya dicie-ciein, kemudian dicie-ciein ini bikin kita yang tadinya nggak suka, tadinya nggak mau, jadi suka dan jadi mau gitu ya. Jadi bukan cuma dicie-ciein, tapi disugesti apapun tuh jadi bikin mau. Contoh misalkan, aduh perut kayaknya keroncongan, wah mulai panas nih, wah, jadi ada sugesti-sugesti yang membuat seseorang lapar ya. Jadi namanya suggestibility. Nah, ini ada kisah menarik nih, ada curhatan dari orang menarik nih ya. Kang katanya gini, Kang saya mau tanya, saya sedang merasa terganggu karena sering dijodoh-jodohin sama teman kantor. Padahal saya sama dia itu cuma rekan kerja gitu ya. Nah, lama-lama saya merasa terganggu karena candaan-candaan seperti itu. Ya.
ngerasa terganggu karena canda-candaan seperti itu. Kok metode? Nah, si mereka ini yang suka nggak bercandain ini kemudian dikasih tahu dan nggak bisa paham. Terus si cewek ini yang curhat ini ngajak si cowok yang dicie-ciein itu untuk diskusi. Tapi kemudian jawaban dia adalah nggak perlu diskusi. Maksudnya itu sebenarnya diskusi supaya sama-sama bisa mengklarifikasi kalau memang mereka hanya teman kerja gitu. Jadi si cewek ini ngajak si cowok yang dicie-ciein, ayo kita klarifikasi gitu. Saya menghargai orang yang nggak mau bahas sesuatu sampai akhirnya saya buat pesan untuk cowok tersebut. Nah, jadi lama-lama si cewek ini ngirim pesan buat si cowok tersebut. Terus dia nanya gini, saya nggak akan bahas ini lagi, tapi kira-kira saya harus kirim nggak ya ke orangnya? ini contoh suggestibility ya, yang tadinya biasa aja, terus kemudian ngerasa terganggu. Nah, gara-gara terganggu itu lama-lama tersugesti untuk kemudian melakukan sesuatu. Padahal kan gini, kalau sebetulnya bukan apa-apa, nggak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa atau sesuatu, yang mestinya biasa aja. Nah, ini karena yang namanya suggestibility. Suggestibility itu dalam psikologi memang karena kita terus-terusan dipapar yang namanya mere exposure. Terus-terusan dipapar sama sesuatu sampai itu jadi kenyataan atau realitas. Makanya ada istilah kemudian gini ya, kebohongan yang terus-menerus disampaikan akan menjadi kebenaran, katanya gitu. Nah, itu juga yang terjadi di suggestibility. Kita dipapar sama perasaan cie sampai di titik dimana punya perasaan beneran. Nah, itu yang harus kita waspadai, suggestibility. Jangan mudah tersugesti, fokus kepada apa? Makanya gini, fokus kepada apa yang menjadi diri kita. Nah, pertanyaannya, kita kenal nggak sama diri kita? Teman-teman tahu nggak siapa dirinya ya? Kalau belum ya nanti mudah-mudahan teman-teman ada rezeki, ada jodoh, ikutan personal intervention program lah, jadi promo ya. Tapi itu balik lagi ya, hati-hati sama suggestibility ya. Tadinya kita nggak butuh pacar jadi pengen punya pacar. Tadinya kemudian kita nggak butuh motor atau mobil jadi pengen beli motor atau mobil. Tadinya biasa aja belum nikah jadi ngerasa harus cepet-cepet nikah. Tadinya kerjaan nyaman kok tiba-tiba harus pindah dan pengen gajinya gede. Dan macam-macamnya. Suggestibility membuat kita tadi minimal dapat insecure dan baper parah, memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Balik lagi karena kita nggak benar-benar kenal sama diri kita, jadinya kita nggak punya filter. Itu aja yang disampaikan ya. Selamat datang di kota Jogja buat saya sendiri. Sampai jumpa di vlog besok. Besok bahas apa? Kita lihat besok ya. Sampai jumpa. Kalau mau ada yang dibahas, drop di kolom komentar. Zain Pramana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause I really, really love you. Really, really love you. Really, really love you, baby. Oh well, oh well, oh well, I'm back again. Though we fight sometime till we change our mind, and it's obvious to see. Well, you know me well, I can't be far from you, and it's obvious to see. 'Cause I really love you, 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 baby.